Mengejar kebijaksanaan adalah jalan yang jarang ditempuh, tapi paling berharga dalam hidup kita. Beberapa hal seperti benih yang kita tanam dalam diam, jauh dari pandangan orang penasaran, sehingga bisa tumbuh tanpa gangguan. Disinilah kebijaksanaan para Stoik muncul. Mereka mengajarkan kita untuk menjaga dan membina diri kita sendiri tanpa terburu-buru menunjukkannya ke dunia. Para Stoik, pemikir hebat dalam sejarah, tahu bahwa tidak semua hal perlu dibagikan. Mereka menghargai rahasia, pencapaian, dan pelajaran mereka karena mereka paham bahwa terlalu banyak mengungkapkan bisa membuat esensi sejati dari hal-hal itu hilang. Setiap kebahagiaan dan kesedihan, setiap pelajaran dan tantangan adalah bagian dari cerita yang kita susun. Jika kita membagikan segalanya tanpa berpikir, mungkin kita berhenti hidup dengan mendalam. Seperti bunga yang tidak akan tumbuh jika terus disentuh, pertumbuhan kita juga butuh privasi, ruang bagi kita untuk melihat kesalahan dan kemenangan kita, lalu memutuskan bagaimana kita akan maju dengan cara terbaik. Jadi, saat kita tidak membagikan sesuatu, bukan untuk menyembunyikannya, tetapi untuk melindunginya. Pertumbuhan sejati datang dari keseimbangan antara apa yang kita tunjukkan dan apa yang kita simpan untuk diri sendiri. Di dunia yang suka memamerkan segalanya, kadang sulit untuk mengenali dan menghargai apa yang ada di balik pencapaian kita. Dalam video ini, kami akan membahas 11 topik yang sebaiknya kamu simpan untuk dirimu sendiri. Semua topik ini penting, jadi tonton sampai akhir untuk mengetahui alasannya. 1. Jangan membahas pencapaianmu. Bayangkan kamu menyelami kedalaman jiwamu sendiri. Bagi para Stoik, pencarian kebijaksanaan dan kebajikan mirip dengan perjalanan mendalam ini. Mereka percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari memamerkan kemenangan eksternal, tetapi dari introspeksi dan perkembangan terus-menerus. Setiap tantangan, setiap perjuangan tidak dilakukan di depan umum, tetapi di dalam diri. Membahas kemenanganmu dapat memunculkan ego dan kesombongan, yang justru bisa menghalangi kebajikan sejati. Obsesi akan pengakuan eksternal hanya akan mengikat kita pada kebanggaan, dan itu adalah jalan yang penuh kekecewaan. Para Stoik mengajarkan bahwa pencapaian sejati adalah yang mengubah masyarakat secara diam-diam, menumbuhkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kasih sayang, dan kebijaksanaan. 2. Jangan membahas tantangan yang belum teratasi. Setiap langkah dalam jalan Stoik menuju kebijaksanaan penuh makna. Rintangan bukanlah hambatan, melainkan pelajaran yang membentuk karakter. Tetapi, mengapa Stoik menyarankan untuk tidak membicarakan tantangan yang belum teratasi? Karena mereka tahu bahwa ego dan kesombongan bisa mengaburkan pandangan kita terhadap kebajikan sejati. Para Stoik tidak menghargai pencapaian yang mudah dipamerkan. Bagi mereka, kemenangan yang paling berharga adalah yang mendorong kemanusiaan, tindakan yang didasari keadilan, kedermawanan, dan kebijaksanaan. Keseimbangan antara kemenangan dan kekalahan adalah bagian dari menerima bahwa banyak hal dalam hidup di luar kendali kita. 3. Jangan membahas perbuatan baikmu. Bayangkan lilin yang diam-diam menerangi ruangan gelap. Cahaya itu lembut, tetapi menghangatkan dan menerangi sekitarnya. Kebaikan bagi para Stoik seperti nyala lilin itu. Mereka percaya bahwa kebaikan sejati tidak perlu dipamerkan di depan umum atau diteriakkan dari puncak gunung. Itu harus dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan pujian. Dengan menjaga perbuatan baik tetap tersembunyi, kita memiliki waktu untuk merenungkan apakah tindakan kita benar-benar tulus atau hanya untuk mencari pengakuan. Kebaikan sejati tidak mencari sorotan, tetapi muncul dalam tindakan kasih sayang yang tenang dan otentik. 4. Jangan membahas kebencianmu. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam jaringan emosi di mana setiap benang adalah kenangan pahit, dendam yang tidak kunjung hilang? Para Stoik mengajak kita untuk merenungkan beratnya rasa benci.
Menyimpan kebencian seperti membawa beban berat yang menghalangi kebebasan jiwa kita. Para Stoik menyarankan untuk mencoba memahami tindakan orang lain sebelum menghakimi. Pengampunan bukan hanya tindakan altruistik, tetapi juga tindakan bijaksana yang membebaskan kita dari belenggu negatif. Dengan memilih jalan pengampunan, kita menemukan kedamaian dan ketenangan. 5. Jangan membahas mimpi terbesarmu. Bayangkan benih yang langka dan rapuh di tanganmu. Benih itu mewakili mimpimu yang paling dalam, aspirasimu yang paling kuat. Bagaimana kamu melindunginya dari angin dan badai yang bisa mencegahnya tumbuh? Para Stoik percaya bahwa mimpi dan tujuan kita adalah benih berharga yang harus ditanam di dalam jiwa kita, jauh dari opini dan kritik orang lain. Membagikan mimpi terlalu dini bisa memadamkan api semangat kita ketika dihadapkan pada keraguan atau cemoohan. Para Stoik mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan pencapaian sejati bukanlah untuk dipamerkan, melainkan harus dipelihara dalam kesunyian. 6. Jangan membahas langkah selanjutnya. Bayangkan seorang master catur yang menggerakkan bidaknya dalam diam, sementara lawannya berusaha menebak langkah berikutnya. Ini adalah jalan para Stoik. Mereka tahu bahwa dengan mengungkapkan setiap langkah hidup mereka bisa terkena penilaian dan kritik dari luar. Menjaga strategi hidup kita sendiri bukanlah menyembunyikannya, melainkan memperkuat keyakinan kita. Para Stoik mengajarkan keseimbangan antara ambisi dan kerendahan hati. 7. Jangan membahas keraguanmu. Bayangkan dirimu berada di hutan yang luas di mana setiap pohon mewakili keraguan dan setiap bayangan adalah ketidakpastian. Para Stoik percaya bahwa kepercayaan diri bukanlah untuk dipamerkan, tetapi menjadi panduan dalam hidup kita. Menyebarkan keraguan ke dunia luar seperti memaparkan mercusuar ke hujan badai yang bisa memadamkannya. Oleh karena itu, Stoik menyarankan untuk memilih dengan bijak kapan dan kepada siapa kamu akan membagikan keraguanmu. 8. Jangan membahas orang lain. Mengkritik orang lain seperti melempar batu ke danau yang tenang, menciptakan riak yang mengganggu kedamaian air. Para Stoik memahami bahwa menghakimi orang lain hanya membuang energi pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Alih-alih mengkritik, para Stoik memilih untuk menunjukkan empati dan kasih sayang. Mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki perjuangannya sendiri. Mengkritik hanya akan membangun tembok, bukan jembatan. 9. Jangan membahas waktumu sendiri dalam kesendirian. Banyak orang mencari pengalihan dengan terus-menerus berinteraksi. Namun para Stoik menemukan kekuatan dalam kesendirian. Mereka tidak melihat kesendirian sebagai kekosongan, tetapi sebagai tempat di mana pikiran bisa bebas. Dalam kesunyian inilah, pikiran terdalam muncul, tidak terpengaruh oleh kebisingan eksternal. Di era media sosial saat ini, Stoik mengajak kita untuk meninjau kembali prioritas kita. 10. Jangan membahas pelajaran yang belum dipelajari. Kita semua membuat kesalahan, tetapi respons kita terhadap kegagalan yang menentukan karakter kita. Para Stoik tidak melihat kesalahan sebagai akhir, tetapi sebagai awal dari perjalanan baru menuju kebijaksanaan. Menjaga pelajaran yang belum dipelajari tetap pribadi memberi kita ruang untuk merenung dan berkembang. Di dunia yang sering berlebihan dalam berbagi, Stoik mengingatkan kita akan pentingnya introspeksi. 11. Jangan membahas rencana terbesarmu. Para Stoik memahami bahwa tidak perlu berteriak tentang rencana kita ke dunia. Bagi mereka, setiap rencana adalah seperti benih yang perlu dirawat dengan hati-hati. Dengan menghindari pengungkapan prematur, mereka memastikan bahwa benih itu memiliki lingkungan yang ideal untuk tumbuh tanpa gangguan. Diam bukan berarti kosong, tetapi penuh dengan potensi dan harapan. Dalam keheningan inilah impian kita bisa tumbuh tanpa gangguan. Terima kasih telah menonton. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berbagi pengetahuan dan inspirasi.
Jika Anda memiliki saran untuk konten video berikutnya, silakan tinggalkan komentar. Kami menghargai masukan Anda yang membimbing kami dalam misi untuk menghadirkan konten yang semakin kaya dan berdampak. Sampai jumpa di video berikutnya.